Sampai Juli 2025 transaksi di e-commerce itu sampai 4,4 triliun datanya ya, dan mengalami peningkatan 6,41% year on year nih. Nah, tapi nih gitu ya, data yang disajikan tuh kan naik, tapi kenapa nih teman-teman banyak sekali gitu orang-orang yang jualan di e-commerce itu mengeluh pada sepi gitu ya. Lucu ya, datanya tuh naik gitu, tapi banyak sekali yang tadi aku bilang bahwa banyak sekali orang gitu ya atau penjual e-commerce yang mengeluh dagangannya sepi nih di tahun 2025 ini. Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Apakah datanya bohong? Atau pembelinya pindah nih ke platform lain. Nah, buat teman-teman yang jualan online, toko kalian gimana nih? Sepi atau rame? Komen-komen di bawah. Tapi sebelum aku membahas nih kenapa kok datanya naik tapi justru banyak yang mengeluh gitu ya, jangan lupa di subscribe dulu dan dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku bikin video baru kalian bisa dapet gitu ya notifnya. Oke, yuk mari kita bahas. Yang pertama nih, pertumbuhannya itu tidak dirasakan oleh semua kalangan alias tidak merata. Memang data yang tadi aku bilang gitu kan naik tuh ya kan, 44,4 triliun nih transaksi yang ada di e-commerce. Tapi nyatanya nih teman-teman, enggak semua kebagian. Kenaikan tersebut disumbang oleh brand-brand besar maupun toko resmi. Jadi nih kalau misalnya UMKM atau tokonya kecil, wajar saja kalau ada beberapa yang merasa tokonya sepi atau bahkan mengalami penurunan yang cukup drastis nih daripada tahun 2025 kemarin. Yang kedua nih, persaingan semakin ketat. Ya sudah kita tahu bersama nih, banyak sekali nih brand-brand besar gitu ya, distributor, bahkan pabrik sendiri yang berbondong-bondong membuka toko di e-commerce. Ya, tentu saja ini berdampak yang luar biasa kepada pemilik atau ini UMKM kecil gitu ya. Ya itu tadi faktor pertama gitu ya, tidak meratanya. Terus yang kedua nih yaitu brand-brand besar nih teman-teman sudah langsung menjangkau ke customer langsung. Tentu saja brand besar ini, pabrik dan sebagainya gitu ya, mereka kan punya modal yang cukup besar ya, biaya iklan yang cukup besar, bisa ngasih cashback yang semakin besar juga, gede-gedean. Biaya promo mereka juga punya tim sendiri yang mengurusin masalah promo dan sebagainya. Tentu saja ini berbanding terbalik sama orang-orang yang masih merintis atau UMKM gitu ya, yang tidak punya tim, tidak punya budget untuk ngiklan gitu teman-teman. Nah, disinilah banyak sekali pedagang-pedagang kecil atau UMKM yang kalah bersaing. Bukan karena produknya mereka yang jelek, tapi karena memang toolnya itu berbeda nih dengan brand ataupun pabrik ini. Misalnya nih kalau kita nyangkul gitu ya, UMKM gitu ya, kita nyangkul pakai cangkul biasa gitu ya, dapatnya berapa sih dalam sehari atau sebulan. Tapi brand-brand besar, pabrik dan sebagainya, mereka pakai traktor. Bisa kita bayangin kan sebanyak apa yang mereka bisa dapat. Pembeli sekarang itu makin pinter dan selektif gitu ya. Nih bayangin nih, siapa nih di sini yang kayak aku? Aku tuh kalau mau beli di e-commerce gitu ya, aku tuh bandingin dari semua all e-commerce. Ada Tokopedia, ada TikTok Shop Tokopedia, Shopee, Lazada, bahkan platform lainnya. Misalnya kalau beli offline itu berapa? Ya kan kita lihat tuh, yang paling murah yang mana nih gitu ya, setelah ada ongkir dan sebagainya gitu ya. Ternyata di platform ini nih gitu yang paling murah, atau justru di offline nih ya paling murah. Siapa yang di sini? Dan kita juga lihat tuh yang namanya ulasannya, kita lihat bagaimana konten-kontennya, tokonya seperti apa, kita review semuanya. Bahkan banyak yang sekarang ini live shopping 24 jam. Kalau di TikTok kalian bisa lihat tersendiri tuh, mereka dengan live yang tidak pernah berhenti gitu. Nah, kalau misalnya permainan kalian, jualan kalian masih sama seperti dulu ya, upload produk, kasih deskripsi, ngasih harga terus ditinggal, ya otomatis kalian akan kalah bersaing.
Sekarang toko yang eksis maupun yang laku sekarang ini bukan hanya yang mereka mengandalkan jualan produknya saja, tapi yang mereka adaptif nih, seperti yang mereka suka bikin konten, yang live shopping, membangun interaksi sama customer, dan juga membangun kepercayaan teman-teman. Biaya naik, otomatis margin semakin tipis. Ya seperti kita tahu di tahun 2025 ini banyak sekali sesuatu hal yang mengejutkan bagi para seller gitu ya. Utama kayak biaya layanan yang semakin hari semakin tinggi, biaya iklan juga yang semakin mahal, biaya ongkir juga semakin mahal juga gitu. Nah ini otomatis membuat margin dari seller itu semakin menipis nih teman-teman. Oleh karena itu banyak sekali nih seller yang akhirnya tumbang, nggak mau perang harga lagi. Ya akhirnya kalau nggak mau perang harga ya kan, akhirnya sepi otomatis. Yang tadi aku bilang banyak sekali customer yang mau beli aja bandingin harga nih. Mereka ngambil harga yang paling murah. Bahkan mereka tidak berpikir bahwa bahannya berbeda atau tidak. Mereka tidak melihat itu teman-teman. Jadi otomatis nih kalau misalnya kalian tidak bisa perang harga gitu ya, ya otomatis akan sepi. Jadi kesimpulannya pasar online itu nggak sepi teman-teman kalau dari data yang dilihat, dan kenyataannya memang seperti itu gitu. Bukan datanya juga yang salah, tapi permainannya aja yang sekarang itu sangat-sangat berbeda gitu. Dikuasai oleh brand-brand besar, pabrik-pabrik besar, distributor juga. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa gitu ya teman-teman? Yang bisa kita lakukan ya strategi kita yang harus kita rubah ya, yaitu strategi bikin kontennya, kasih value lebih pada produknya, kita melakukan promo-promo yang menarik tanpa perang harga. Kita kasih, tadi aku bilang, kasih produk pada value-nya gitu teman-teman. Tentu saja ini butuh yang namanya adaptif. Kita juga harus cepat beradaptifnya, apa nih sedang tren dan sebagainya. Balik lagi tadi aku bilang bahwa strategi itu sekarang itu yang paling penting untuk bisa bertahan di bisnis online e-commerce yang semakin hari semakin menantang dengan banyak sekali challenge-nya. Oke, segitu dulu deh teman-teman video dari aku. Kalau misalnya kalian mau tanya atau mau dibikinin video apa aja lagi nih gitu ya, nih bahas ini dong kak, boleh banget, bisa komen-komen di bawah. Thank you and bye-bye.